Suhu menakutkan di wilayah bintang, yang diciptakan oleh api ungu hitam, terus meningkat. Itu sangat panas. Bahkan ruang angkasa itu sendiri telah menjadi sangat terdistorsi pada saat ini. Jika lapisan segel tidak ada untuk menjaganya tetap terisolasi, kemungkinan api ini akan meletus seperti gunung berapi dengan tekanan yang terbentuk di bawah tanah, membawa bencana ke kota Pil Suci. Ada area kosong di tengah wilayah mati ini yang dirasuki oleh api ungu kehitaman. Tidak sedikit pun nyala api mengalir di area ini. Semua nyala api yang menyapu secara otomatis akan mengalir saat mereka berenang di dekat area ini. Sosok kurus duduk bersila di wilayah kosong. Api coklat keunguan yang sangat dalam naik dari tubuhnya. Nyala api semacam ini bertahan di atasnya. Setiap kali nyala api berputar, itu akan menyebabkan lautan api ungu hitam yang tak berujung berfluktuasi. Pemuda itu tidak merasakan perubahan pada api di sekitarnya. Sudah hampir 8 bulan sejak dia menutup matanya saat itu. Tubuhnya tidak bergerak bahkan 1 inci pun selama 8 bulan ini. Bahkan napasnya menjadi lembut dan tidak terdengar. Jika jejak kehidupan masih tidak memenuhi tubuhnya, kemungkinan semua orang akan mengira bahwa dia hanyalah mayat tak bernyawa. Untaian bibit api berwarna ungu kecoklatan tiba-tiba merembes keluar dari pori-pori tubuhnya sementara ia duduk diam seperti biksu tua. Setelah itu, mereka berubah menjadi tanaman merambat kecil yang bertahan di sekujur tubuhnya, menggunakan metode penyempurnaan yang aneh untuk mengasah kulit, otot, dan tulangnya. Di bawah kehalusan api ungu coklat ini, kulit putih Xiao Yan secara bertahap mendapatkan petunjuk warna perunggu kuno, menyebabkan tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan. Mengikuti kondisi tenangnya ini, sepertinya seluruh pernapasan wilayah bintang telah bergabung bersama. Setiap kali napasnya menjadi lebih berat, lautan api yang menyebar ke seluruh wilayah bintang akan terangkat menjadi gelombang api. Pada saat napasnya tenang, gelombang api menjadi tenang dan wilayah bintang sekali lagi memulihkan kesunyiannya. Waktu dengan tenang mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah pernapasan ini. Itu berlangsung sampai hari tertentu. Wilayah bintang terus tetap sunyi seperti di masa lalu. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan hidup yang ada dalam api neraka ini. Suara deras kadang-kadang akan keluar saat nyala api menyapu. Namun, suara semacam itu membawa aura kematian, menyebabkan tempat ini tampak semakin sunyi. Gerakan yang tidak biasa tiba-tiba terpancar dari lautan api yang tenang. Ketika seseorang mengikuti arah gerakan yang tidak biasa ini dan melihat ke atas, dia akan menemukan bahwa itu berasal dari area bebas api di dalam lautan api. Pada saat ini, benang api ungu coklat terus-menerus melonjak keluar dari tubuh biksu tua Xiao Yan yang bermeditasi. Api ini membelit dan bergerak. Akhirnya, mereka secara samar-samar membentuk naga api ungu coklat yang panjangnya beberapa ratus kaki. Jika seseorang berhasil melihatnya dengan jelas, orang akan menemukan bahwa naga api ungu coklat ini adalah tubuh sebenarnya dari 3.000 api yang membara di masa lalu. Namun, nyala api ungu coklat semacam ini tampaknya lebih dalam dan lebih misterius dibandingkan dengan 3.000 api pembakar murni. Mengaum. Api ungu coklat berlama-lama di udara. Tubuh api yang sangat besar menutupi Xiao Yan. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya yang sangat besar dan melebarkan mulutnya yang besar. Raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di wilayah bintang yang sepi ini. Bang! Menyusul munculnya raungan ini, api ungu hitam yang awalnya tenang segera menjadi sangat ganas. Selain itu, mereka tampaknya telah menderita kekuatan isap yang aneh saat mereka berkumpul menjadi banyak pilar api ungu hitam yang terus melonjak menuju mulut besar naga api yang berlama-lama di langit. Dengan meningkatnya jumlah api ungu hitam yang ditelan oleh naga api ungu hitam besar, warna ungu coklat di tubuhnya semakin dalam. Sisik naganya juga menjadi seperti kehidupan sehingga membuatnya tampak hidup. Mengaum. Api ungu hitam di wilayah bintang terlalu luas. Meskipun naga besar itu menelan dengan sekuat tenaga, ia tidak dapat secara signifikan mengurangi ukuran lautan api. Api ini terbentuk dari penyerapan kekuatan bintang oleh 3.000 api pembakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya.
Xiao Yan saat ini mengalami kesulitan menyerap semuanya. Naga besar itu menelannya laungu hitam dalam jumlah yang layak. Baru setelah itu dia merasa puas. Tubuhnya yang besar secara bertahap menyusut sebelum berubah menjadi gumpalan api ungu coklat yang merembes ke atas kepala Xiao Yan. Sepasang mata yang telah tertutup rapat selama setengah tahun akhirnya bergetar saat naga raksasa itu memasuki tubuh Xiao Yan. Mereka kemudian dibuka perlahan. Ci! Kedua mata Xiao Yan terbuka. Api ungu coklat segera menyala di dalam matanya yang hitam pekat. Dua pancaran api ditembakkan dari matanya. Mereka tampak seperti dua laser saat mereka dengan paksa menciptakan area bebas api seluas 200 kaki. Lautan api bergejolak saat kilauan api melintas. Baru setelah itu ditarik. Nafas yang luar biasa panas perlahan mengikuti tenggorokan Xiao Yan saat diludahkan. Setelah menghembuskan nafas ini, warna perunggu kuno di tubuh Xiao Yan perlahan ditarik. Apakah akhirnya akan berhasil? Xiao Yan perlahan menundukkan kepalanya. Dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api ungu coklat mengeluarkan suara, embusan, dan muncul. Ini adalah api surgawi barunya. Itu adalah api surgawi baru yang digabungkan dari 3000 api pembakar, api inti teratai hijau, dan api hati yang jatuh. Xiao Yan tidak tahu betapa menakutkannya api surgawi peringkat atas dalam jenis api surgawi, tetapi dari tebakannya, api surgawi yang baru terbentuk ini harus memiliki kualifikasi untuk menduduki peringkat di antara 6 besar. Karena itu terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi, itu akan kusebut 3000 api jantung teratai. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat sekelompok api ungu coklat di tangannya. Dia dengan lembut berkata. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan menyerap sekumpulan api ungu coklat ini kembali ke tubuhnya. Tangannya tiba-tiba terulur. Kepalanya terangkat dan teriakan jernih bergema di wilayah bintang yang sunyi ini seperti burung bangau. Teriakan itu panjang dan tulang di sekujur tubuh Xiao Yan tiba-tiba meledak saat ini. Di saat yang sama, auranya naik dengan kecepatan yang mengejutkan. Menyusul peningkatan mendadak aura Xiao Yan, lautan api ungu kehitaman menjadi sangat liar dan ganas. Nyala api itu seperti gelombang pasang di lautan yang berdesing luas. Beberapa tornado api selebar 1000 kaki terbentuk di sekitar Xiao Yan. Banyak naga api berlama-lama dan meraung di luar badai. Douzong bintang 4, bintang 5, 6 bintang, 7 bintang. Aura Xiao Yan melonjak hingga menyebabkan seseorang terpana. Jika seseorang hadir, orang itu akan tercengang dengan tingkat peningkatan yang mengerikan ini. Target yang orang lain butuhkan beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade untuk dicapai telah diatasi dengan cepat dalam 2 hingga 3 menit yang singkat ini. Terlepas dari seberapa baik kendali seseorang, kemungkinan seseorang akan runtuh di tempat. Kecepatan semacam ini melampaui kecepatan pesawat terbang. Bahkan mengambil roket tidak akan secepat ini. Aura yang melonjak dengan liar melampaui bintang ke-7. Setelah itu, sekali lagi tiba-tiba melonjak. Akhirnya, itu menembus penghalang bintang 9 yang sulit sebelum perlahan berhenti. Itu akhirnya stabil pada level itu. Raungan itu akhirnya melemah di tengah aura yang menggugah jiwa ini. Badai api di sekitarnya juga terhenti. Tangan Xiao yang diturunkan dengan lembut. Dia merasakan douki yang sangat besar dan perkasa yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengalir di dalam nadinya. Sedikit erangan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kemajuan semacam ini sangat luar biasa. Mantra api memang metode ki tingkat atas yang misterius. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tinjunya. Perasaan kekuatan bergelombang ini menyebabkan Xiao Yan merasakan dorongan untuk menghancurkan ruang ini. Pada saat ini, Xiao Yan yakin bahwa jika dia bertemu dengan Old Mugu lagi, dia pasti tidak akan melarikan diri seperti terakhir kali. Bintang 9 Douzong. Xiao Yan merasakan douki di dalam tubuhnya. Senyuman di sudut mulutnya melebar.
Ketika dia menelan api hati jatuh saat itu menyebabkan dia melompat dari Do Uling ke puncak kelas Do Wang. Dia telah melompati seluruh kelas. Kali ini, lompatan itu mungkin tidak tampak liar dan sekeras terakhir kali, tapi Xiao Yan mengerti bahwa energi yang dibutuhkan dalam kelas Do Zong jauh dari energi yang dibutuhkan untuk melompat dari Do Uling ke kelas Do Wang. Dengan jumlah waktu yang dibutuhkan seseorang untuk berhasil maju dari kelas Do Uling ke kelas Do Wang bahkan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan Do Uzong untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Ini adalah perbandingan antara dua kelas yang berbeda. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Jika Xiao Yan telah menelan api hati yang jatuh dari belakang kemudian setelah mencapai kelas bintang Do Uzong 4, itu kemungkinan hanya akan meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang atau lebih. Untungnya, 3000 api pembakar tidak hanya berperingkat lebih tinggi dari api hati jatuh tapi energi yang dikumpulkannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api hati jatuh. Xiao Yan tersenyum, merasa sangat puas dengan kondisinya saat ini. Matanya tiba-tiba meluncur ke boneka setan langit di sisinya, dan dia segera menjadi terkejut. Pada saat ini, warnanya keemasan gelap. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan aneh menjadi maha kuasa. Apakah ini karena penyulingan suhu tinggi? Xiao Yan terkejut sebelum sampai pada pemahaman. Suhu di dalam wilayah bintang sangat tinggi. Jika dia tidak berhasil menelan 3000 api pembakar, kemungkinan nasibnya tidak akan lebih baik. Kekuatan bertarung boneka setan langit saat ini seharusnya meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu apakah itu mampu mengalahkan Old Mugu sendirian? Xiao Yan mempelajari boneka setan langit dengan penuh minat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Matanya mengamati lautan api ungu hitam yang telah menyebar di wilayah bintang ini. Ini semua telah terbentuk dari energi yang diserap oleh 3000 api pembakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akan sangat sia-sia untuk meninggalkan mereka di sini. Kalau begitu, izinkan saya untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Xiao Yan tersenyum. Telapak tangannya menghadap lautan api sebelum tiba-tiba mengepal. Ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya, kekuatan hisap yang menakutkan segera melonjak ke segala arah. Akhirnya, orang bisa melihat gelombang demi gelombang api ungu hitam yang megah berubah menjadi banyak pilar api yang melesat ke telapak tangan Xiao Yan. Kompres! Mata Xiao Yan mengeras saat dia dengan lembut berteriak saat dia mengamati api agung yang berkumpul di tangannya. Teriakannya terdengar dan energi di atas telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Pusaran api, berukuran 100 kaki, terbentuk di atas telapak tangan Xiao Yan. Banyak pilar api terus mengalir ke pusaran ini. Pusaran berputar dengan kecepatan yang semakin menakutkan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya ungu kehitaman. Suara gemuruh yang dalam terus menyebar, menyebabkan ruang membentuk gelombang fluktuasi. Ketika kecepatan putar pusaran telah mencapai tingkat tertentu, pusaran api setinggi 100 kaki juga mulai menyusut. Setelah sekitar setengah jam, pusaran itu hanya seukuran telapak tangan. Namun, ini bukan yang dibutuhkan Xiao Yan. Tangannya terkepal dan pusaran itu sekali lagi meningkatkan kecepatan rotasinya. Zoom zoom. Riak menakutkan menyebar dari pusaran api. Cahaya api tiba-tiba meletus menjadi gelombang cahaya yang menyilaukan sesaat kemudian. Segera, gelombang suara zoom muncul. Cahaya tersebar, dan manik ungu hitam seukuran tangan bayi muncul di telapak tangan Xiao Yan. Manik-manik ini berwarna ungu kehitaman dengan beberapa garis aneh dan samar di permukaannya. Ada nyala api yang menyala-nyala dan berputar di dalam manik yang agak transparan ini. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat manik ungu hitam yang telah terbentuk. Keringat dingin muncul di dahinya. Dari kelihatannya, pembentukan benda ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Jenis manik yang terbentuk dari aglomerasi api disebut manik petir api. Xiao Yan telah menemukannya di beberapa gulungan yang ditinggalkan Yao Lao. Benda ini bisa dibilang cukup unik. Teknik khusus diperlukan untuk memampatkan nyala api hingga ekstrim.
Akhirnya, itu akan membentuk bentuk manik-manik ini. Penciptaan benda ini memiliki persyaratan yang sangat keras pada kendali spiritual seseorang karena jika seseorang gagal menemukan keseimbangan saat menekannya, apinya akan meledak. Serangan balasan pada saat itu akan sangat parah. Jika kekuatan Xiao Yan tidak tiba-tiba melonjak, kemungkinan dia tidak akan berani mencoba membuat apa yang disebut manik petir api. Meskipun manik petir api ini sedikit merepotkan dan berbahaya untuk dibuat, kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Kekuatan benda ini ditentukan oleh kualitas bahan yang digunakan untuk membuatnya. Kekuatan 3000 api pembakar adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Saat ini, nyala api ini telah diaglomerasi dari kekuatan bintang yang sangat besar dan kuat. Itu adalah bahan yang sempurna untuk digunakan untuk membuat manik petir api. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, manik petir api yang dia ciptakan dengan 3000 api pembakar dapat meledakkan bahkan seorang elit douzun ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan, jika itu mengejutkannya dan dia tidak dapat bertahan tepat waktu. Jika Xiao Yan tiba-tiba menggunakan serangan ini saat bertukar pukulan dengan orang lain di masa depan, itu pasti akan berakhir dengan efek yang mengejutkan. Xiao Yan mengeluarkan kotak kayu dari cincin penyimpanannya setelah berhasil membuat manik petir api ini. Setelah itu, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak. Benda ini tidak bisa disimpan di kotak giok. Jika tidak, ki dingin yang dipancarkan dari kotak giok akan menghancurkan keseimbangannya. Pada saat itu, mungkin akan meledak di tangannya sebelum dia bisa melemparkannya. Itu akan sedikit lucu. Xiao Yan tidak berhenti setelah berhasil menyempurnakan manik petir api. Api ungu hitam itu sempurna untuk dimurnikan. Sangat jarang menemukan nyala api yang mengandung kekuatan agung bintang-bintang di dunia luar. Xiao Yan secara alami hanya akan berhenti setelah menyempurnakan semua yang dia bisa. Pada saat itu, bahkan jika dia bertemu dengan seorang elit douzun, bahkan seseorang dengan kekuatan Mugu tua kemungkinan akan diledakkan ke dalam keadaan yang mengerikan jika dia melemparkan selusin manik petir api. Xiao Yan diam-diam tertawa setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan kekuatan isap yang kuat sekali lagi melonjak. Ketika Xiao Yan menghentikan penyerapan liar ini, wilayah bintang ini, yang telah lama sunyi, sekali lagi menjadi hidup. Badai api bersiul. Riak yang menakutkan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri membentuk beberapa garis hitam pekat. Karena kekuatan yang kuat dari manik-manik petir api yang tercipta dari 3000 api pembakar, Xiao Yan terus memurnikannya dengan cara yang bahagia dan tak kenal lelah. Penciptaan manik-manik petir api ini melelahkan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, energinya habis setelah membuat sekitar 18 dari mereka, dan dia tidak lagi dapat terus membentuknya. Xiao Yan segera duduk dan berlatih setelah merasakan situasinya. Setengah jam kemudian, sebagian besar douki di dalam tubuhnya yang kelelahan telah pulih. Sementara Xiao Yan douki pulih, dia terkejut menemukan mantra api saat ini telah mencapai tingkat tinggi kelas D. Kemampuannya untuk menyerap dan memurnikan energi juga melonjak. Di masa lalu, Xiao Yan membutuhkan setengah hari untuk memulihkan doukinya. Namun, dia hanya membutuhkan kurang dari 1 jam sekarang. Ini adalah bagian dari manfaat yang dibagikan oleh evolusi mantra api. Selain itu, dengan keunikan mantra api, metode Ki tingkat tinggi kelas D biasa jauh lebih rendah darinya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, mantra api saat ini dapat dianggap sebagai metode Ki terbaik di bawah kelas Tian. Tentu saja, itu akan menjadi cerita yang berbeda ketika datang ke metode Ki yang diwariskan dari beberapa faksi atau klan kuno. Salah satu contohnya adalah yang disebut klan Gu dari Sun Er. Setelah diwariskan selama bertahun-tahun, sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa itu tidak memiliki beberapa metode Ki atau keterampilan Dou yang dapat menghalangi orang lain. Namun demikian, mantra api saat ini secara bertahap mengungkapkan kekuatannya yang menjulang tinggi. Dou Ki yang telah disempurnakan dari mantra api dan penguatan api surgawi akan sangat kuat. Hanya dengan mengandalkan ini saja tanpa keterampilan Dou lainnya, kemungkinan besar bahkan ahli lain di puncak kelas Douzong tidak akan cocok melawan Xiao Yan dalam serangan langsung. Xiao Yan tanpa sadar mengingat penatua pertama Tianxi dari lembah sungai es ketika dia memikirkan hal ini.
Saat itu, Xiao Yan harus menggunakan semua taktiknya untuk menghadapi ahli seperti itu. Namun, jika mereka bertemu lagi, Xiao Yan menjamin bahwa tetua pertama Tian Shi bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Xiao Yan merasa mabuk di dalam hatinya sesaat sebelum dia sekali lagi berdiri. Dia ingin membuat lebih banyak manik petir api hanya untuk terpana untuk menemukan bahwa tidak ada lagi kekuatan dalam api ungu hitam yang tersisa. Manik petir api yang dibuat oleh jenis api ini tidak hanya akan jauh lebih lemah, tetapi juga tidak bisa bertahan lama. Ketika waktunya habis, mereka akan menghilang secara otomatis. Jadi, mereka tidak memiliki banyak nilai. Setelah melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia meninggalkan pikiran di dalam hatinya yang ingin memurnikan 100 dari mereka. Matanya menyapu interior wilayah bintang sebelum berjalan ke area di mana pintu spasial berada. Sudah waktunya untuk pergi. Sementara Xiao Yan sedang menyempurnakan manik-manik petir api, dia tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan Menara Pil saat ini turun ke keadaan cemas. Hampir semua ahli dari Menara Pil sudah keluar saat ini. Banyak mata cemas dan cemas berkumpul di langit. Distorsi yang intens muncul di sana. Ada sedikit panas menyebar darinya, menyebabkan suhu di sekitar Menara Pil meningkat. Orang-orang dari Menara Pil sangat menyadari tempat apa di langit ini. Itu adalah wilayah bintang yang telah menjadi tempat terlarang Menara Pil. Semua orang masih ingat cara Xuan Kongzi yang menyedihkan ketika dia melarikan diri dari itu setengah tahun yang lalu. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat tinggal di dalam wilayah bintang lama. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang orang lain. Selain itu, jika nyala api di dalam wilayah bintang benar-benar meletus, kota Pil Suci kemungkinan akan berubah menjadi kota kematian yang hancur dalam sekejap. Namun, wilayah bintang ini, yang tidak menunjukkan aktivitas apapun selama setengah tahun, tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Bahkan segel itu tampak seolah-olah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini menyebabkan semua orang di dalam kota Pil Suci menjadi sangat ketakutan. Semua orang di bawah level Do Huang mundur. Para ahli yang tersisa harus bersiap untuk membentuk formasi untuk melindungi kota Pil Suci. Trio Xuan Kongzi berdiri di langit. Ekspresi mereka serius saat mereka mengeluarkan perintah. Mereka bisa merasakan bahwa wilayah bintang telah menjadi sangat kejam hari ini. Jika meletus pada saat seperti itu, akan menimbulkan bencana besar. Bencana semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Menara Pil tidak akan bisa menahannya. Xuan Yu, Tian Leixi, mari kita perkuat segelnya. Setelah mengeluarkan perintah, mata Xuan Kongzi dengan serius menatap dua orang lain di sampingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Iya. Xuan Yu dan Tian Leixi mengangguk dengan wajah muram. Mereka dengan jelas memahami kekuatan destruktif yang akan turun jika wilayah bintang meletus. Dokter peri kecil, apakah kita harus pergi? Tian Huo Zunze di salah satu puncak bangunan di sekitar Menara Pil melihat ke ruang yang terdistorsi dengan sedikit cemberut. Dia mengajukan pertanyaan pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil saat ini masih mengenakan gaun putih. Namun, wajahnya tampak jauh lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan Tian Huo Zunze. Dia dengan lembut menjawab, saya ingin menunggu dia. Tian Huo Zunze mendesah pelan. Dia melirik Xian di sampingnya, yang menggosok kepalanya dengan sedih. Xian terus-menerus meraih seutas rambut dan bermain dengan segel cahaya keemasan di tangannya. Dia bergumam, masih tidak ada masalah dengan segel naga. Xiao Yan pasti, seharusnya baik-baik saja, tapi kenapa tidak ada kabar tentang dia setelah sekian lama? Dia diam-diam melirik dokter peri kecil di sisinya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Mata dokter peri kecil tertuju pada ruang beriak di langit. Perkuat segelnya. Xuan Kongzi dengan tegas berteriak saat dia berdiri di langit. 3 cahaya kuat menyerbu ke dalam ruang kosong. Ada riak melingkar, tak terlihat yang menyebar dengan tenang. Dengan trio Xuan Kongzi melepaskan semua kekuatan mereka, ruang beriak mulai secara bertahap stabil.
Namun, sebelum mereka bisa menghela nafas lega, mereka tiba-tiba melihat ruang di pintu keluar wilayah bintang tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Segera, retakan setinggi 10 kaki perlahan muncul di depan ekspresi kusam kelompok Xuan Kongzi. Ini sudah berakhir. Ekspresi trio Xuan Kongzi langsung menjadi sangat jelek saat mereka menyaksikan bentuk garis spasial yang aneh ini. Bang! Suaranya baru saja terdengar ketika retakan tiba-tiba bergetar. Api hitam ungu yang mengerikan menyapu seperti badai. Kota pil suci menjadi panik saat ini. Bangun formasi yang bagus. Wajah Xuan Kongzi menjadi hijau saat dia berteriak dengan marah. Dimengerti. Banyak ahli dari menara pil berteriak serempak. Banyak tembakan douki yang kuat ke arah langit seperti pilar cahaya pada saat ini. Batuk, api sialan ini. Kembali. Tepat ketika para ahli dari menara pil sedang bersiap untuk membentuk formasi, sosok kurus perlahan muncul di tengah api ungu hitam yang mengerikan. Bahkan kutukan samar pun dikeluarkan. Meskipun suara ini tidak keras, trio Xuan Kongzi di langit serta kelompok dokter peri kecil di gedung-gedung langsung menegang.